Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, menurunkan surah pertama kali itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini disepakati oleh semua para ahli tafsir, para ulama. Sehingga perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat dan secara umum kepada semua manusia, perintah pertamanya adalah Iqra, bacalah. Ini kan menarik, Pak. Kenapa Iqra? Kenapa harus membaca? Kenapa bukan Uqbud, sembah? Atau kenapa bukan sholli, sholatlah? Kenapa bukan perintah yang lain? Ini kan ada hikmah, Pak. Kenapa bukan surah Al-Fatihah? Padahal surah Al-Fatihah itu adalah surah yang kalau Al-Quran itu di-press, diambil inti daripada penyampaian Allah di Quran itu, maka semua sudah terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini dia adalah ummul kitab, ummul Quran. Kenapa bukan itu yang pertama kali diturunkan? Dan bahkan Al-Fatihah ini surah yang terus-menerus dibaca ketika sholat. Kenapa justru yang pertama kali diturunkan itu adalah surah Al-Alaq dengan perintah pertamanya adalah Iqra, membaca. Padahal kita ketahui sebagaimana yang Allah informasikan dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi itu apa? Buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi perintah pertamanya itu Iqra. Ini kan menarik, Pak. Ya kan? Allah memerintahkan kepada orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis, perintahnya justru supaya membaca. Dan pada saat itu juga kita ketahui belum ada tulisan-tulisan, belum ada perpustakaan, belum ada buku yang dikarang. Bahkan disebutkan bahwa yang bisa membaca pada saat itu di Mekah itu hanya sekitar 17 orang. Di Madinah itu hanya sekitar 11 orang. Artinya masih sekitar itu, Pak, yang bisa membaca itu. Artinya mayoritas daripada bangsa atau masyarakat umat pada saat itu mayoritas belum bisa membaca di Jazirah Arab itu. Tapi kenapa perintahnya yang pertama kali justru adalah disuruh membaca? Dan kita ketahui sendiri Rasulullah itu termasuk juga minal ummiyin, maksudnya beliau kalangan ummi juga, tidak bisa membaca juga. Tapi perlu kita mencoba untuk kembali ke masa-masa sebelum Rasulullah SAW kemudian diutus, dijadikan nabi oleh Allah dengan perintah pertamanya Iqra. Jadi ada beberapa fase yang beliau jalani, di mana fase ini hampir semua kita akan berada mungkin di salah satu daripada fase ini. Yang pertama adalah fase keyatiman. Ini beliau benar-benar mengalaminya, Pak. Bukan secara secara substansi beliau alami, bukan hanya sekedar tidak ada kedua orang tuanya, tapi benar-benar orang tuanya memang tidak ada.
Kemudian setelah itu beliau menggembala. Setelah menggembala beliau pernah jadi pedagang juga. Kemudian sampailah pada puncaknya menikah dengan Khadijah, di mana Khadijah ini termasuk orang kaya, ya. Termasuk orang kaya sehingga fasilitas sebenarnya secara fasilitas sudah terpenuhi. Ya. Tapi beliau masih mengalami gelombang yang luar biasa dalam jiwa beliau. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri beliau yang membutuhkan jawaban, dan itulah kemudian yang mengantarkan beliau melakukan tahannuth di Gua Hiro. Nah, bapak-bapak yang pernah naik haji atau yang pernah ke Makkah umroh, ya, mungkin pernah berziarah ke situ, ke Gua Hiro, ya, yang katanya itu lumayan terjal naiknya, curam, ya, banyak batu-batu, ya. Tapi beliau tetap naik begitu di tempat itu, dan itu bukan 1 bulan 2 bulan, itu beberapa tahun beliau bertahan di situ, ya, untuk mencari jawaban. Karena dalam hidup kita ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak, ya, yang tidak bisa kita jawab kecuali kembali kepada Allah itu. Misalnya, kenapa ada orang yang jahat betul tapi umurnya panjang, ya kan? Ada orang yang masih kita harapkan supaya panjang umurnya, kok malah cepat dipanggil oleh Allah. Ada orang yang ingin punya anak tapi sudah kesana kemari berkonsultasi, makan obat ini obat itu, mulai dari yang kimia sampai yang herbal, sampai pengobatan akhir zaman sudah dilalui juga, tapi belum punya anak, belum hamil juga belum. Tapi ada yang tidak mau punya anak, tidak mau nambah semuanya, tapi keluar terus. Ya, projol kata orang Jawa, ya. Tambah banyak anaknya. Iya. Ada orang yang ingin kaya, tapi tidak kaya-kaya. Ada orang yang sekolah juga tidak tamat begitu, tapi kayaannya luar biasa. Oh, ini kan pertanyaan yang luar biasa, Pak. Dan banyak dalam kehidupan kita ini yang menurut kita ini secara pribadi, ya, saya bisa menangani itu, ternyata kita tidak bisa tangani. Iya. Kita ingin aman dalam hidup ini, tapi ada saja seolah-olah ada sebuah kekuatan yang mengatur hidup kita ini, bahwa kita harus begini, kita harus begini. Walaupun kadang-kadang kita menginginkan tak seperti itu, ya. Kita inginnya kan lahirnya mungkin tinggi, putih, ganteng begitu, Pak, ya, kayak orang-orang Eropa itu. Tapi ternyata kita lahir tidak seperti yang kita inginkan. Nah, itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban, dan itu yang menggeliat, yang terus-menerus terjadi sebuah dialog yang luar biasa dalam diri Rasulullah SAW yang mengantarkan beliau pergi ke Gua Hiro itu. Ya. Dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita pasti mengalami hal-hal seperti itu, Pak. Biasanya ketika kita menghadapi persoalan yang luar biasa beratnya, ya, dengan kemampuan yang kita miliki ini sangat terbatas, tapi kemudian mau menyelesaikan sebuah persoalan tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Biasanya ketika kita misalnya tidak bisa tidur, lampu sudah mati, itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar kita akan mati? Tapi si A sudah mati, itu juga sudah mati, yang lain juga sudah mati, berarti kita ini akan mati. Setelah mati itu mau kemana? Apakah akan dibangkitkan lagi? Setelah itu akan kemana, bagaimana, dan seperti apa? Oh, itu pasti ada begitu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan spiritual yang pasti muncul dalam jiwa kita. Nah, inilah yang kemudian menarik. Kenapa kemudian perintah pertama yang Allah turunkan itu adalah membaca? Karena ternyata membaca itu ternyata memiliki beberapa makna kalau dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah ta'allam, belajarlah. Bisa juga berarti tafaqquh, pahamlah atau galilah.
Kemudian bisa juga bermakna tahammal, pikullah. Dan banyak lagi makna daripada Iqra ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca itu, dengan membaca itu kita akan mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Jadi puncak daripada Iqra itu adalah keyakinan. Jadi kalau kita dengan beriqra itu akan mendapatkan ilmu, dengan ilmu itu kita akan sampai kepada puncak tertinggi dari pencapaian ilmu itu adalah yakin. Makanya kalau kita lihat Quran, ketika Allah menjelaskan tentang yakin, maka maksudnya itu adalah ilmu. Kenapa orang kemudian ragu-ragu kepada sesuatu? Karena dia tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui ilmunya, tidak paham. Sehingga jamaah sekalian, dengan perintah Iqra ini, Allah menginginkan kita ini secara keseluruhan menjadi orang-orang yang terpelajar. Sehingga Rasulullah SAW itu merubah nama daripada Yathrib yang semula itu namanya Yathrib menjadi Madinah. Madinah itu artinya kota, mudun, atau sebuah peradaban. Sehingga Rasulullah SAW mencela seseorang yang berada di tempat terpelajar, kemudian meninggalkan tempat itu dan menjadi badui lagi. Maksudnya meninggalkan ilmu dan kemudian menjadi tidak terpelajar lagi. Ya. Makanya kalau kita lihat di Quran, banyak sekali ya perintah untuk menuntut ilmu itu. Bahkan ikhwah sekalian, syahadat yang kita ucapkan ya hendaknya memang lahir dari sebuah kesadaran. Sehingga Allah menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah la ilaha illallah itu. Ya. Sehingga keislaman kita, keimanan kita itu dibangun atas dasar kesadaran. Sehingga tidak mudah goyah dengan goncangan, dengan godaan, dengan ancaman dan sebagainya. Tidak goyah hanya karena persoalan sepele atau karena godaan atau tawaran naik jabatan dan lain sebagainya. Tidak goyah hanya karena itu. Karena iman kita ini lahir dari sebuah kesadaran. Contohnya misalnya begini, Bapak sekalian. Jadi pernah sebuah kejadian di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi diboikot, mungkin bapak-bapak pernah baca ya sejarahnya ya. Ada 3 orang sahabat utama diboikot oleh Rasulullah. Tak boleh ada yang ngomong sama dia. Padahal ini di satu kota. Ya, kalau dulu kota Madinah itu artinya tiap hari itu bisa ketemu orangnya lah. Mungkin kayak di sini, Pak. Ini kan setiap hari bisa ketemu orang, Pak ya. Orang di sini kan insya Allah setiap hari ketemu. Tapi kalau sudah sebalik, itu bisa 1 tahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun baru ketemu. Artinya Madinah itu ya tidak terlalu besar juga. Jadi mereka diboikot. Dalam keadaan diboikot, tidak boleh bicara dengan yang lain. Ada di antara sahabat itu yang kemudian akhirnya tidak ke masjid, sholatnya itu di rumah karena malu. Ya. Kemudian ada di antara sahabat yang diboikot ini, kemudian didatangi oleh pejabat dari Persia, dari Romawi ya. Datang mengantarkan surat. Isi suratnya itu, kami tahu bahwa Anda adalah sahabat utama, tapi sekarang Anda diboikot. Anda boleh saja pindah ke tempat kami, maka kami akan mengangkat Anda menjadi pejabat. Pokoknya pindah ke Romawi, kami akan angkat Anda menjadi pejabat yang tinggi. Sahabat ini tanpa pikir panjang lagi diambil surat itu, dinyalakan api, kemudian dibakar surat itu. Itu kan dia enggak ini, artinya ada sebuah kekuatan iman yang luar biasa, yang ketika godaan itu datang dia bisa menepisnya, bisa menjauhinya. Berbanding terbalik dengan keadaan umat kita sekarang, Pak.
di beberapa tempat itu hanya karena ditawarin mie dia keluar dari agamanya. Hanya karena ditawarin kendaraan, ditawarin tanah. Padahal itu adalah sebuah kesengsaraan, sebuah kerugian yang luar biasa, kerugian di dunia dan akan mendapatkan kerugian yang sangat besar di akhirat. Iya. Sehingga ikhwah sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya dengan membaca akan melahirkan sebuah kesadaran. Kesadaran inilah yang kemudian akan menguat sehingga keimanan kita itu melalui tahapan-tahapan yang sampai kepada puncak, sampai disebutkan bahwa dengan iman itu kita bisa memiliki posisi yang setara dengan imannya para malaikat. Dengan iman yang lahir dari sebuah kesadaran yang dibangun di atas ilmu yang benar. Maka Rasulullah ketika selesai perang Badar pada tahun pertama atau kedua Hijriah ya, pertama Hijriah, itu kan ada banyak tawanan, dan tawanan yang ditawan ini termasuk dari diantaranya itu ada beberapa orang yang itu mereka bisa membaca, orang musyrik, dan cara untuk membebaskan diri mereka caranya adalah mengajari kaum muslimin minimal 10 orang bisa membaca, bisa menulis. Artinya dari bangsa yang ummi itu dirubah dengan Iqra itu menjadi bangsa yang terpelajar, dan termasuk bangsa yang cerdas-cerdas sekarang itu salah satunya dari sana, kebanyakan dari negara-negara Arab itu. Dan termasuk kaum muslimin secara umum ya, itu ada tradisi yang luar biasa, tapi memang perlu ditingkatkan, yaitu tradisi belajar Al-Quran. Ini tradisi yang memang dibangun sejak awal. Bahkan Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu, hal pertama yang beliau lakukan itu adalah melakukan halaqah ilmu di Arqam bin Abil Arqam, di rumahnya itu beberapa orang. Yang pertama mungkin 4 orang, kemudian bertambah sampai 40 orang yang mereka itu masuk sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan itu berlangsung setiap saat. Maka cara kita untuk meningkatkan keilmuan kita, Pak, itu adalah dengan cara berhalaqah. Ya. Dan tempatnya itu di masjid. Dan Rasulullah SAW bangunan yang paling pertama beliau bangun ketika hijrah ke Madinah itu adalah masjid, bukan bangunan yang lain, Pak. Karena masjid ini tempat di mana kaum muslimin berkumpul. Ya. Sehingga sampailah di sebuah zaman di mana karena ada masjid di Mesir yang ulama-ulama besar itu banyak berkumpul di situ, sehingga banyak pelajar-pelajar dari berbagai tempat mereka kemudian berdatangan mau belajar kepada ulama ini, sampai karena tidak nampung lagi di masjid dibangunkanlah bangunan-bangunan di sekitarnya, akhirnya menjadi jamiah ya, perguruan tinggi. Sehingga Jamiatul Azhar atau Masjid Al-Azhar itu lebih dikenal dengan Jamiatul Azhar, bukan Masjid Al-Azhar, tapi Jamiatul Azhar, artinya perguruan tinggi Al-Azhar. Padahal awalnya itu adalah sebuah masjid. Artinya masjid memang dirancang sejak awal oleh Nabi SAW sebagai tempat untuk mentransferkan keilmuan, utamanya dari Al-Quran itu. Sehingga sebenarnya, Pak, kalau sub terkecil daripada peradaban Islam ini yaitu halaqah jalan, maka keilmuan kita itu akan terus meningkat, Pak. Iman kita pasti terus meningkat. Karena di halaqah itu kita belajar Quran, ya, menghafalkan Quran, menerjemahkan Al-Quran, menghafalkan Quran, dan berbagai macam keilmuan-keilmuan yang lain, utamanya yang dasar-dasar itu. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi yang sangat besar kepada kita, cara untuk dicintai Allah. Rasulullah menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, dia pasti dimasukkan dalam halaqah keilmuan, dalam jamaah-jamaah keilmuan, dalam pengajian-pengajian keilmuan yang menjadikan dia semakin bertambah ilmunya dan semakin memahami agama di tempat itu.
Sehingga kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pergantian waktu, itu kita ada ilmu kita itu semakin meningkat, Pak. Jadi tidak sama kemarin hafalannya cuma juz 30, itu pun surah cuma qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Tidak seperti itu lagi. Tapi ada peningkatan terus. Ya. Ada peningkatan terus. Sehingga masjid itu memang dirancang memang untuk tempat menuntut ilmu. Ya. Mendatangkan ulama, pengajar, sehingga umat ada tempatnya yang mau belajar Quran, yang mau belajar agama, yang mau bertanya tentang agama, yang mau berkonsultasi terkait dengan apa saja dalam agama ini. Maka disitulah kemudian ditemukan ada sebuah kejadian, Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah meninggal dan kaum muslimin hidup seperti biasanya kembali, banyak yang berdagang karena sebagian besar mereka itu memang para pedagang. Ya. Suatu ketika Abu Hurairah ini seorang sahabat yang masuk Islam lumayan ke belakang ya. Karena dia masuk Islam itu di perang Tabuk, ya, sekitar di abad ke-7 Hijriah. Nah, tapi dialah yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika dia pergi ke pasar, dia teriak-teriak di situ. Umat, kok kalian masuk di sini sementara warisan Rasulullah itu dibagikan di masjid? Sehingga para pedagang itu akhirnya larian ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, mereka yang tak bisa itu mengutus supaya ada yang mewakili. Mereka ke masjid, sampai di masjid dilihatnya banyak halaqah-halaqah, Pak. Ada halaqah di sini bersama ada ulama di tengahnya, kemudian dilingkari oleh beberapa orang, di sebelah sana ada lagi, di sebelah sana lagi. Kemudian mereka bertanya, "Ya Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan." Maka Abu Hurairah menyampaikan, halaqah inilah sebenarnya warisan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menyampaikan, "Inni lan uwarithu dinaran wala dirhaman." Saya itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin uwarithul ilm. Akan tetapi saya itu mewariskan ilmu. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi. Dan bahkan sekalian, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu adalah ketika ulama itu banyak yang meninggal. Maka kewajiban kita saat ini adalah bagaimana terus menjaga ilmu ini terus menyebar. Bagaimana agar Al-Quran ini terus terajarkan. Bagaimana agar masjid itu menjadi pusat pembelajaran. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Sehingga lahir ulama-ulama besar. Dan hampir semua ulama besar. Ada seorang ulama besar di Mekah, namanya Atta bin Abi Rabah. Beliau adalah seorang budak. Tapi karena dia budak, tak punya tempat tinggal, maka dia 40 tahun itu tidurnya di masjid. Tidurnya di masjid. Karena banyak ulama besar dia ikuti halaqah. Lama-kelamaan dia menjadi ulama besar sampai dikatakan oleh Imam Malik, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali sampai dikatakan oleh penguasa pada saat itu, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atta bin Abi Rabah. Artinya memang masjid pada saat itu menjadi sentral daripada pembelajaran, sentral keilmuan yang memang lahir daripada perintah daripada Iqra. Artinya Iqra kalau dijabarkan ya seperti itu, Bang. Artinya Allah menginginkan kita ini menjadi orang yang terpelajar. Dan kalau kita lihat sejarah daripada kenapa kemudian para malaikat disuruh sujud kepada Adam, dan kemudian iblis juga disuruh sujud kepada Adam, dan makhluk-makhluk yang lain disuruh menghormati Adam, di antaranya satu di antara alasannya itu adalah karena ilmu. Allah berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Dan kami benar-benar telah mengajarkan kepada Adam itu semuanya. Artinya segala ilmu itu sudah diajarkan kepada Adam. Kalau Adam, ikhwas sekalian, itu yang mengajari adalah Allah,
dan langsung bisa. Kalau kita sekarang harus ada jenjangnya, tidak bisa kita langsung duduk saja di masjid atau duduk di kamar kemudian tiba-tiba dapat ilmu banyak, tidak bisa. Harus melalui tahapan-tahapan yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian cara kita jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara untuk masuk surga itu tidak bisa tidak kecuali melalui jalan ini. Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ingin mudah jalannya ke surga, maka dia harus menuntut ilmu. Rasulullah menyampaikan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban baik kepada seorang muslim maupun kepada seorang muslimah. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahd. Sejak dari kita lahir sampai kita meninggal. Imam Abu Hanifah disebutkan umur 70 tahun Pak, itu masih bawa pulpen. Dan pulpennya pada saat itu masih dari kayu Pak ya, yang dicelup begitu. Umur 70 tahun beliau masih pelajar. Artinya kita ya Pak, dengan umur kita yang sekarang mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun, itu masih memungkinkan untuk menghafal Quran Pak. Ayo, masih memungkinkan menghafal Quran atau menghafal beberapa juz Al-Quran atau memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa saat yang lalu, bulan yang lalu, saya lihat ada seorang ibu-ibu umur 80 tahun, dia baru menyelesaikan hafalan Qurannya. Artinya masih memungkinkan untuk menghafal itu, untuk mendalami agama ini dengan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita.